tentang Mycobacterium tuberculosis. Perkenalkan, saya Fajar Khairul Arifin, Prodi D3 Farmasi kelas 1B. Halo, perkenalkan nama saya Nur Afifah, saya dari Prodi D3 Farmasi kelas 1B. Halo, perkenalkan nama saya Eva Nur Fadila Supendi, Prodi D3 Farmasi kelas 1B. Halo, perkenalkan nama saya Silvi Putri Pratama, Prodi D3 Farmasi kelas 1B. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Barosa dari Prodi D3 Farmasi kelas 1B. Halo, perkenalkan nama saya Sulsina Maulati dari Prodi D3 Farmasi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bacterium, jamaknya bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, mikroskopik. Ada 3 macam bentuk dasar dari bakteri. Yang ke satu yaitu bentuk bulat, tunggalnya yaitu coccus dan jamaknya cocci. Yang kedua bentuk batang silinder, yaitu tunggalnya bacillus dan jamaknya bacilli. Yang ketiga bentuk spiral, yaitu bentuk batang melengkung atau melingkar. Mycobacterium tuberculosis adalah spesies bakteri patogen dalam famili Mycobacteriaceae serta dapat menjadi penyebab dari tuberkulosis atau TBC. Pertama kali ditemukan pada tahun 1882 oleh Robert Koch M. Penyakit tuberkulosis, pewarnaan gram-gram positif, taksonomi, kerajaan bakteria, kelas Actinobacteria, ordo Mycobacteriales, famili Mycobacteriaceae, genus Mycobacterium, spesies Mycobacterium tuberculosis. Gejala TBC dibagi menjadi 2, yaitu gejala utama dan juga gejala tambahan. Gejala utama yaitu batuk terus-menerus selama 2 minggu. Gejala tambahan ada 4. Yang pertama, berkurangnya nafsu makan. Yang kedua, turunnya berat badan secara drastis. Yang ketiga, sesak napas dan nyeri dada. Yang keempat, batuk berdarah. Adapun untuk pencegahan TBC, yang pertama, tutup mulut ketika batuk dan bersin. Yang kedua, jangan meludah atau membuang dahak sembarangan. Yang ketiga, mengurangi interaksi sosial. Yang keempat, biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Yang kelima, ventilasi udara dan lingkungan harus bersih. Dan yang keenam, menjaga daya tahan tubuh. Adapun obat-obat untuk tuberkulosis. Nah, panduan obatnya ini atau obat anti tuberkulosisnya ini untuk kategori 1 biasanya untuk kasus awal atau kasus pertama kali. Klasifikasi dan tipe penderitanya ketika BTA positif. BTA itu singkatan dari basil dan asam, atau dengan kata lain cek dahaknya ini positif, maka fase awalnya diberikan 2 RHZE. R-nya untuk rifampicin, H-nya untuk isoniazid, Z-nya untuk pirazinamid, dan E-nya untuk etambutol. Nah, pengobatan untuk fase awal ini biasanya dilakukan selama 2 bulan berturut-turut. Nah, untuk fase lanjutannya diberikan 4RH dan juga 4R3H3 untuk sakit berat. Dilakukan pengobatan selama seminggu 3 kali, biasanya Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk panduan obat kategori 2 itu klasifikasi dan tipe penderitanya ada kambuh BTA atau biasanya untuk TB laten. Diberikan fase awalnya diberikan obat 2 RHZES atau rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol, dan streptomycin. Untuk fase lanjutannya diberikan obat 5 RHE. Kemudian ada fase gagal. Nah, fase gagal ini yaitu ketika sudah menjalankan pengobatan di kategori 1, ketika dicek dahaknya lagi ternyata masih positif, maka itu termasuk kasus TB kategori 2. Adapun untuk kategori anak-anak, untuk klasifikasi dan tipe penderitanya ada TB paru BTA dan juga ada TB luar paru. Nah, fase awalnya itu hanya diberikan obat 2 RHZ atau rifampicin, isoniazid, dan juga pirazinamid. Untuk fase lanjutannya diberikan 4 RH atau 4 rifampicin dan juga isoniazid.
Ketika kita mengkonsumsi obat, tentunya ada efek samping masing-masing. Nah, efek samping dari obat-obat tuberkulosis tadi ini, yang pertama efek samping dari isoniazid. Nah, efek sampingnya adalah salah satunya yaitu neuropati perifer. Nah, untuk efek samping rifampicin, urin akan berwarna merah. Kemudian ada efek samping dari pirazinamid, itu gangguan fungsi hati. Efek samping dari streptomycin itu biasanya gangguan keseimbangan. Nah, streptomycin ini tidak boleh diberikan untuk ibu hamil. Kemudian ada efek samping dari etambutol. Nah, efek sampingnya adalah gangguan penglihatan. Jenis tes pemeriksaan TBC ada 3. Yang pertama, pemeriksaan dahak. Di antaranya ada pemeriksaan dahak, urin, feses, darah, dan juga sumsum tulang belakang pengidap TBC. Dan yang kedua, ada pemeriksaan toraks paru. Yang ketiga, pemeriksaan iga. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil sampel darah yang bertujuan untuk mengetahui imunitas tubuh pengidap TBC.